mau minta tolong Bu Ani, minta waktunya sebentar nih Bu ya. Karena saya ada tugas wawancara dengan pemimpin atau kepala sekolah. Nah, mengenai dilema etika Bu. Nah, berarti kan panjenengan sebagai kepala sekolah tentunya Bu Ani pernah mengalami dilema etika dalam melaksanakan tugasnya gitu nggih. Di mana Bu Ani pernah mengalami ada dua permasalahan yang sama-sama memiliki nilai kebajikan atau sama-sama penting seperti itu nggih. Langsung saja nggih nggih, enggak apa-apa nggih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ani ya. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu Ani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Dalam dalam permasalahan di sekolah kami memang banyak masalah yang harus dihadapi. Bahkan kita sebagai pimpinan harus menghadapi dua masalah yang sama-sama penting. Bahkan masalah itu sebelum kita putuskan, kita harus melihat latar belakang apa yang harus kita hadapi. Bahkan kasusnya bisa berkembang, kita tidak bisa langsung memberi putusan. Nah, kita lihat dulu latar belakang kasus tersebut, mengapa sampai terjadi kasus itu. Paling tidak kita melakukan pribadi. Jadi kemudian mungkin dari pihak keluarga juga atau dari teman yang anak-anak ataupun guru yang saya hadapi. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua selama ini bagaimana Ibu Ani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Kalau kita sebagai pribadi ataupun bahkan sebagai pimpinan harus mempunyai keputusan yang kedua-duanya masalah itu harus sama-sama bisa menyelesaikan dengan benar. Maksudnya dua-duanya juga bisa mengenakan, sama-sama diperjuangkan gitu ya, karena sama-sama baik itu ya. Sama baik, bahkan kita tidak boleh memberatkan atau merugikan pihak orang lain. Jadi mana yang paling penting tidak boleh, kita harus mengutamakan yang paling penting itu sebenarnya. Kemudian Bu, yang berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu Ani lakukan selama ini Bu? Ketika panjenengan menghadapi kasus dilema etika, mungkin ada langkah-langkahnya Bu, panjenengan mau sebelum memutuskan sesuatu Bu? Pasti kita tidak langsung memberi keputusan ya. Pertama kita melihat nilai-nilai yang ada, kemudian siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian setelah kasus itu ditemukan, kita bisa mengumpulkan fakta-fakta dari pihak-pihak yang lain. Nah, setelah fakta terkumpul, baru kita bisa menentukan keputusan yang harus kita ambil. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya sebagai pimpinan, kalau ada kasus yang berkembang, bahkan ada kejadian yang tidak berlarut-larut, kita harus cepat diselesaikan. Bahkan kalau hari itu bisa diputuskan, ya hari itu juga segera diselesaikan gitu ya Bu, biar tidak bisa berlarut-larut ya Bu ya. Betul. Ya, berarti kesimpulannya Bu Ani, andaikan ada kasus, kalau bisa diselesaikan itu ya diselesaikan gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin Bu Ani sebelum menentukan atau memutuskan sesuatu ada beberapa tantangan mungkin Bu. Pernahkah Ibu menghadapi tantangan itu Bu? Pernah. Tantangan yang kita hadapi misalnya gini,
ada sebelum kasus itu diputuskan, kadang-kadang ada teman ataupun anggota lain merasa tidak puas apa yang Dari saya- hasil keputusan Ibu, maksudnya, keputusan nggih. saya. Sehingga dalam pengambilan maksudnya pengambilan keputusan Ya. itu agak melebar. Ada perbedaan pendapat itu maksudnya yang Iya. dengan rekan-rekan atau dewan guru yang ada, misalkan seperti itu nih, Bu. Kemudian apakah Ibu Aning memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Aning langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Aning jalankan? Kalau keadaan kasus itu masih berlanjut, bahkan masih melibatkan pihak lain, kita harus punya jadwal tersendiri. Nah, harus hari itu ya, Bu, ya. Bahkan ada waktu khusus, bahkan ada ruangan khusus untuk melanjutkan kasus yang belum terselesaikan Membicarakan lebih lanjut, Ya, maksudnya itu ya. bisa juga dengan relasi yang lain Iya. atau dengan pihak-pihak yang membantu dalam kasus tersebut. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada sih, Iya. ada intinya ya teman sejawat, Iya. bahkan di forum KPKS misalnya, kadang-kadang kita walaupun tidak di forum semua KPKS, ada teman Mendekat saya mungkin ya, Bu, ya, dekat, sesama ya mungkin KSD, ya, kita ya, sharing gitu ya, Bu. sharing. Ada masalah yang belum kemungkinan Iya. teman bisa membantu. Insya Allah teman-teman bisa membantu. Kadang-kadang dengan adanya kita bicara dengan orang lain, kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Iya. Nanti ada ya, Bu, ya. Iya. Semuanya. Iya. Dari yang terakhir, Bu, sekarang, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Dalam mengambil keputusan dilema etika, kita tidak semena-mena atau semata-mata langsung suka dan tidak suka. Tapi kita harus melihat kasus yang dihadapi, bahkan latar belakang, bahkan berapa besar masalah yang harus kita hadapi juga. Jadi keputusan pasti akan lebih baik. Iya. Berarti tidak tergesa-gesa seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu Aning atas waktunya. Semoga apa yang Bu Aning sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya, menjadikan sebuah pengalaman ke depannya buat saya. Ini semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah waktunya kepada saya, memberikan waktu kepada saya. Terima kasih, saya menyampaikan. Saya akhiri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih. Semoga Bu Susi selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Begini Bu, hari ini saya minta waktunya sebentar aja sama Bu Susi ya. Karena hari ini saya mendapatkan tugas di pendidikan guru penggerak saya, Bu. Di sini tugas saya dalam wawancara dengan pemimpin atau kepala sekolah. Saya ingin ngobrol sedikit dengan Bu Susi, ingin berbagi ilmunya. Saya mendapat ilmu dari Bu Susi nantinya, nggih. Insyaallah. Nggih. Langsung saja Ibu nggih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Susi terkait tentang dilema etika, Bu. Dilema etika, mungkin Bu Susi tidak asing lagi nih dengan dilema etika dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin Bu Susi juga pernah mengalami dilema etika. Langsung nomor satu saya sampaikan. Selama ini bagaimana Ibu Susi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau
rujukan moral ini? Ini ya sih. Memang di setiap lembaga itu pasti ada saja permasalahan yang ada. Iya. Sedangkan permasalahan itu sendiri selalu tidak sama. Nah, sebelum kita mengambil keputusan tentang permasalahan itu, kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada. Nah, kenapa? Dari permasalahan ini kita lihat dulu dari latar belakangnya. Kenapa sampai seperti ini? Sampai muncul masalah gitu Iya, ya? iya. Kenapa sampai seperti ini? Terus sampai kok sekian lah? Sampai sehari apa? Maksudnya itu berlarut-larut. Kita harus menyelidiki dulu. Tapi sebelum itu kita cari informasi terlebih dahulu. Kenapa sampai seperti ini? Nah, terus setelah kita mencari informasi, nah kita langsung kan gitu, nggih. iya. Nggih. Kemudian pertanyaannya kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu Susi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, gini, saya sebagai pimpinan dalam menjalankan pengambilan keputusan yang ada ini, saya itu melihat dulu, maksudnya itu melihat kasusnya, Gitu. Melihat permasalahannya Iya. lebih penting yang mana Iya, gitu maksudnya ya, Bu, iya. ya. Kan dua-duanya ini memiliki sama-sama nilai kebajikan. Nah, gitu, ya. betul. Kemudian, Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu Susi lakukan selama ini, Bu, dalam pengambilan keputusan? Pertama, langkah yang saya ambil itu melihat masalahnya yang dihadapi mereka itu apa. Terus yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Nah, setelah kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kita kan bisa saling berunding sama teman. Kemudian baru kita dapat melakukan Gitu ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Susi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Sebelum kita mengambil keputusan, kita butuh proses. Kasusnya kalau Iya. bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan hari ini, ya kita selesaikan hari ini. Tetapi kalau memang benar-benar belum bisa diselesaikan, baru kita membuat jadwal lagi. Misalnya sekarang ini tidak bisa terselesaikan. Besok bagaimana? Terus misalnya ini masih belum bisa diselesaikan lagi, kita jadwalkan lagi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau membuat atau menjadikan tantangan Bu Susi dalam pengambilan keputusan? Mungkin Bu Susi sebelum memutuskan atau menyelesaikan atau memutuskan kasus-kasus dilematika pernah mengalami tantangan, Bu. Oh, pernah. Itu contohnya tantangannya apa, Bu, kira-kira, Bu? Gini, seandainya itu melihat masalahnya juga ya. Misalnya masalahnya itu pada teman sejawat. Nah, itu pasti ada tantangannya. Di satu sisi ada yang memihak dia, yang di satu sisi ya seperti itu ya. Nah, di waktu seperti itu saya juga harus ngambil keputusan mana yang lebih benar. Kalau kita memang ini yang memang benar-benar salah, ya kita sudah. Nah, kita Jadi Bu Susi melihat kalau memutuskan melihat mana yang benar itu yang diambil gitu ya, Bu, ya. Intinya ada beberapa perbedaan pendapat mungkin ya, Bu, ya. Iya, pasti itu ya. Kan ada ya orang yang berpihak pada yang salah itu kan ada. Nah, sedangkan mereka belum tentu tahu itu sudah benar apa salah. Nah, dengan begitu kita itu kan sudah jadi sudah pandangan pandangan, ya. Tapi Bu Susi tadi kan katanya sudah mengumpulkan fakta-fakta dulu. Iya. Betul.
Nah, sedangkan mungkin Iya. dia yang memihak ke yang salah ini Nggak belum tahu faktanya. Iya, belum tahu faktanya, sehingga dia lebih membela gitu Iya, ya. betul. Baik, Bu. Kemudian selanjutnya ya Bu ya, apakah Ibu Susi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu Susi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu Susi jalankan? Nah, itu tadi sudah saya bilang kalau Iya. permasalahannya itu memang sudah bisa diselesaikan hari itu, Iya. ya kita selesaikan hari itu Sudah juga. diselesaikan gitu ya. Nah, terus kalau memang masalahnya itu belum bisa kita atasi hari itu atau kita putuskan hari itu, kita harus membuat jadwal. Ya. Gitu ya. Kemudian adakah seseorang tuh atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Susi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Nah, ini Ada nggak Bu yang Ada. membantu misalkan? Ada ya Bu? Iya. Siapa Bu contohnya Bu? Contohnya itu kita tidak harus menyelesaikan masalah sendiri deh. Iya. Kita harus rundingan dengan teman sejawat gitu. Kalau seandainya kita sudah berunding sama teman sejawat masih ada permasalahan lagi, Iya. kita alangkah baiknya kita curhatlah paling tidak, berbincang-bincang sama atasan kita. Kita kan juga punya atasan. Ya, berarti bisa saya simpulkan andaikan permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Bu Susi dengan teman sejawat. Iya. Andaikan masih belum bisa, panjenengan bisa sharing atau minta pendapat ke atasannya. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Susi petik dari pengalaman Ibu Susi dalam pengambilan keputusan dilematika Bu? Gini, jadi dalam mengambil keputusan itu harus berpikir positif. Terlepas dari asal masalah, beberapa masalah. Nah, itu kan apa? Ada persoalan yang harus kita hadapi. Kenapa? Kan kita kenapa? Kok bisa? Bisa muncul permasalahan Iya, gitu ya Bu ya. iya. Jadi jangan fokus pada masalahnya tadi. Kita seburuk apapun masalahnya, yang kita hadapi, kita harus berpikir tetap positif. Positif thinking ya Bu ya. Iya. Iya iya. Nah, setelah memang benar-benar itu baik untuk dia dan baik untuk saya sendiri dan baik untuk teman-teman lembaga, itu baru kita sudah bisa mengambil keputusan. Ya. Intinya mengambil keputusan tidak ada yang dirugikan Iya, ya, seperti iya, itu. betul. Terima kasih Bu Susi. Beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan. Semoga apa yang Bu Susi jawab tadi bisa menjadikan ilmu buat saya ke depannya Bu. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya dan mohon maaf ganggu Bu Susi. Oh, sama sekali. Semoga Bu Susi selalu diberi kesehatan dalam menjalankan